Sehingga yang asalnya mereka itu ingkar kepada Nabi Muhammad karena dibacakan Al-Quran, mereka itu hati-hati mereka itu luntur, lunak dan terlena dengan keindahan ayat-ayat suci Al-Quran itu. Jadi Musailamah Al-Kadzdzab di sini itu berkesimpulan bahwasanya Al-Quran itu yang dibacakan oleh Nabi Muhammad itu adalah mantra sihir, mantra sihir, saking tidak percayanya. Kemudian beliau bahkan itu menantang karena ini memang mantra demi gajah, kata wal fil, demi gajah, wa ma adraka mal fil, tahukah kamu tentang gajah? Anfuhu tawil, gajah itu yang memiliki hidung panjang, katanya. Lah di sana itu yang dibuatkan oleh Musailamah Al-Kadzdzab sebagai tantangan atau sebagai banding. Kok bisa masyarakat Arab yang mengerti saja Arab itu tertawa mendengar itu? Kenapa? Karena kalau kita dengarkan, kalau kita renungi maknanya, itu kan menjelaskan tentang gajah. Sedangkan gajah itu perkara yang jelas-jelas oleh mata, yang terlihat mata. Memang sudah lumrah dikenal oleh seseorang. Tapi sama Musailamah Al-Kadzdzab ini masih saja dijelaskan gitu. Kalau di dalam bahasa Arab itu namanya tahsilul hasil. Sela bede pak bude pole, sela jelas ki pak jelas pole. Andaikan diibaratkan dengan kegiatan kita, ada masjid yang sudah bersih esapoe, lamantan bersih esapoe, lamantan epel dan lain sebagainya sehingga kelihatan bersih. Sama Musailamah Al-Kadzdzab di sini itu ki esapoe pole. Lanton nyamana kan apa nyamana mensamai hobiat. Antum sama bahasa Arab nanto nyamana tahsilul hasil. Sela bersih ki pa bersih, sela bede ki pa bede. Jadi gila-gila orang Arab sepintar-pintar. Oleh contohnya ayat yang dikarang oleh dia Musailamah Al-Kadzdzab. Entah surat yang menyamai dengan surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Tapi yang dibacakan oleh dia ini bunyinya seperti ini. Inna a'tainakal jawahir. Jadi dia itu berkeyakinan bahwasanya dirinya itu memiliki wahyu juga selain Nabi Muhammad, karena dia itu mengaku nabi di zamannya Nabi Muhammad. Jadi selain Nabi Muhammad ada oknum yang mengaku nabi, yaitu ini orangnya Musailamah Al-Kadzdzab. Inna a'tainakal jawahir, sesungguhnya kita, Allah Subhanahu wa taala maksudnya, itu telah memberikan kepadamu Musailamah Al-Kadzdzab al-jawahir, intan-intan. Jadi prediksi yang dia sampaikan kepada umatnya seperti itu, bahwasanya dia itu sudah memperoleh intan-intan dari Allah Subhanahu wa taala, katanya. Fasalli li rabbika wajahir, maka salatlah engkau kepada Rabbmu, wajahir, dan keraskanlah dan lantangkanlah salatmu, wajahir. Kemudian lagi ayat terakhir, inna syani'aka huwal kafir, sesungguhnya orang yang menentangmu itu adalah kafir, kufur, katanya. Orang yang tidak mempercayai Musailamah Al-Kadzdzab ini orang kafir, katanya. Entah orang saya sesat. Andaikan dia itu memang cerdas, memang pintar dalam mengarang sesuatu atau mengarang sebagai bandingan daripada Al-Quran, mengapa setiap ayatnya itu sama dengan Al-Quran gitu? Kan berarti dia itu kayak mengambil atau mencuri gaya-gaya Al-Quran, gaya-gaya yang disampaikan oleh Al-Quran. Kayak tadi surat yang terakhir itu sama seperti surat Al-Kautsar. Kayak sebelumnya wal fil itu sama seperti surat Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, Al-Qari'ah. Jadi seperti itu. Nah,
Sehingga di sini apa namanya itu cuma menceritakan tentang orang-orang yang mu'anidin, orang-orang yang selalu nakal kepada Nabi Muhammad SAW. Ya diantaranya Musailamah al-Kadzdzab. Kembali ke laptop lagi, kembali ke pembahasan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Karena yang diturunkan itu adalah Al-Quran. Dan itu memang Allah SWT yang menurunkan. Nah, kemudian dalam konteks penurunannya ini ternyata ada kisahnya. Inna anzalna. Sesungguhnya Allah SWT menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ainal Quran jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Jadi penurunannya Al-Quran ini yang diceritakan di surat Al-Qadar itu secara spontan, satu kali penuh gitu. Tapi bukan ke dunia. Itu diturunkan kemana? Ke sama'id dunya, langit-langit dunia. Jadi Al-Quran ini itu memang sama seperti wahyu-wahyu yang lain, seperti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, yang mana kitab-kitab tersebut itu diturunkan secara spontan satu kali. Tapi bedanya untuk Al-Quran di sini itu diturunkan ke sama'id dunya, tapi yang lainnya seperti Injil, Zabur, sama Taurat itu diturunkan ke dunia secara langsung, spontan. Jadi perbedaannya itu. Terus yang dimaksud dengan sama'id dunya, langit-langit dunia itu apa? Itu dijelaskan di dalam kitab tafsir Sawinya. Atau sama'id dunya itu adalah Baitul Izzah. Jadi memiliki nama. Jadi Baitul Izzah ini sebuah tempat yang ada di langit, yang mana Baitul Izzah ini merupakan tempat di mana Al-Quran itu diturunkan secara spontan dari Allah SWT, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Lah kemudian dari Baitul Izzah tersebut itu diturunkan ke dunia secara berkala, mengikuti secara berkala satu persatu, surat demi surat, ayat demi ayat, bahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mengikuti zamannya beliau, yang mana Al-Quran sendiri itu diturunkan selama kurang lebih 20 tahun sampai 23 tahun. 20 tahun sampai 23 tahun. Setelah beliau itu diutus. Setelah beliau itu diutus. Jadi hitungannya Al-Quran itu diturunkan secara berkala, itu dimulai dari beliau itu diutus. Diutus menjadi nabi umur 25 tahun berarti. Umur 25 tahun dari sana, kemudian sampai beliau itu wafat. Tapi kalau diperkirakan Al-Quran itu, katanya di tafsir Sawinya, itu diturunkan selama kurang lebih 20 sampai 23 tahun. 23 tahun. Ini pembahasannya itu cuma cerita saja. Karena memang untuk Lailatul Qadar sendiri, yaitu memiliki sejarah gitu. Sejarahnya seperti ini. Terus karena di sana itu Al-Quran memang memiliki sejarah tertentu, beda dengan yang lain, yakni sejarahnya itu diturunkan ke Baitul Izzah secara spontan, satu Quran penuh, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara berkala. Itu memiliki hikmah tersendiri. Kenapa kok nggak diturunkan secara spontan langsung saja kepada Nabi Muhammad? Kenapa kok harus berkala? Itu memiliki apa namanya, hikmah sendiri. Hikmahnya itu apa? Di sini dijelaskan hikmahnya itu ta'nisun lil qulub wa tarwihun lin nufus wa talattufun bihi sallallahu alaihi wasallam wa bi ummatihi. Jadi hikmahnya itu untuk menghibur hati. Nah, masuk nama bisa dikatakan seperti itu. Logikanya yang anam toh. Al-Quran ini kan sebagai hadiah ya Pak, sebagai hadiah kepada Rasulullah. Hadiah itu sholat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi untuk masalah Al-Quran di sini diturunkan secara berkala kepada Nabi Muhammad
Ini hikmahnya katanya tarwihun lil qulub, untuk membanggakan hati, untuk membanggakan hati. Logikana ketika orang itu memiliki sebuah janji dengan seseorang atau sebuah supres ECNCI, bahwasanya kamu itu akan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan gitu. Menakjubkan. Lah, ini andaikan dikasih tahu sebelumnya, sebelum dikasih tahu sebelumnya, oh benar beri anak mobil kabule, dia itu senangnya itu ketika itu saja, ketika kabule, ketika dikasih tahu. Dan kemudian ketika diberikan, itu rasa nikmatnya atau rasa sukanya itu agak nggak seperti halnya ketika dia itu diberikan secara langsung gitu, tanpa beritahu. Untuk pemahaman, nah malarat kita orang bermapo ada cara memahamkan gitu. Intinya hikmah nanto tarwihun bil qulub, untuk menyenangkan hati Rasulullah, karena Al-Quran itu diturunkan secara berkala, yang mana berkala itu mengikuti kepada sejarahnya Rasulullah, jejak langkahnya Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah itu memiliki konflik seperti ini, turunlah Al-Quran. Ketika Rasulullah itu ternyata memiliki tragedi seperti perang, semisal perang Uhud, atau ketika berpuasa beliau, turunlah Al-Quran. Sehingga beliau itu terjawab dengan adanya Al-Quran tersebut. Dan ketika turunnya Al-Quran, beliau itu merasa senang. Memang pertama kali beliau itu karena memang tidak biasa, karena itu wahyu yang mulia. Beliau itu ketika dibacakan Al-Quran pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau surat apa itu yang namanya yang memiliki arti berkemul katanya. Itu kan pertama kali Rasulullah diturunkan Al-Quran, Rasulullah itu menggigil, ngeter saking dahsyatnya Al-Quran itu, wa ta'nisun lil wa tarwihun lin nufus wa talattufun bihi sallallahu alaihi wasallam wa bi ummati. Entah hikmahna, jadi untuk membahagiakan hati-hati Rasulullah, dan talattufun, dan membanggakan kepada beliau dan kepada umatnya. Kemudian di sini di ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kalau diartikan, apa yang kamu ketahui? Apakah kamu tahu tentang dahsyatnya Lailatul Qadar, tentang kemuliaan Lailatul Qadar? Tentang Lailatul Qadar. Katanya di sini dijawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dalam ayat ini, dua ayat, yang mana ayat tersebut itu menjelaskan tentang tanya jawab, tapi pertanyaan di sini itu pertanyaan yang diarahkan kepada keutamaan atau kemuliaan Lailatul Qadar. Kamu tahu tentang kemuliaan, tentang kebesaran Lailatul Qadar itu, katanya di sana. Kalau diartikan, kemudian dijawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Namun tahu kita menoning Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ma Lailatul Qadri ay ma miqdaru syarafiha wa laysa al-murad ma haqiqatuha fa innaha muddatun makhsusah min az-zaman ta'dimun li sya'nih ay tafkhimun li amriha. Qala Sufyan bin Uyainah, inna kullama fil Qur'an min qawlihi wa ma adraka a'lamallahu bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ma fihi wa ma yudrika lam ya'lamhu bihi wal muradu i'lamullahi ta'ala fi dhalika siyaq fala yunafi annahu alaihi salam lam yakhruj minad dunya hatta a'lamahu Allahu bi kulli ma khafiya anhu wa mimma yumkinul bashar wa amma taswiyah baina ilmil qadim wal hadis fa kufrun.
Mungkin karena memang ini menjelaskan tentang oke. Jadi tafsir nanto menjelaskan tentang apanya mana pretelan-pretelan ayatnya juga pretelan kenapa kok ada inna di sana. Jadi nanto kabula karena memang kurang ilmu kurang ilmu Jadi bagaimana cara menganalogikannya itu kurang pas gitu, kurang pas. Jadi apa beda nafai. Jadi intinya dalam ayat yang kedua sama yang ketiga di sini itu menjelaskan tentang syaraf, tentang keutamaan, tentang kemuliaan Lailatul Qadar, yang mana keutamaannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sanape, 1000 bulan itu di sini dijelaskan wahia salasun wa samanuna sanatan wa arba'atu asyharin, 83 tahun 4 bulan. Sehingga barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dia ibadahnya itu memiliki pahala lebih baik daripada dia itu beribadah selama 83 tahun penuh. 83 tahun 4 bulan penuh. Jadi satu kali beribadah di malam Lailatul Qadar ento cepone Quran ento lebih baik daripada sampean itu beribadah selama 83 tahun 4 bulan penuh. Bandingkan biasanya manusia itu memiliki umur 63. Kadung gede setak napa ya bon. Kadung gede setak napa. Lah itu solusina bagaimana? Maka carilah Lailatul Qadar dan ihyalah di sana atau hidupkanlah malam Lailatul Qadar itu. Dengan apa? Dengan ibadah, ibadah ento tak harus bede masjid. Nah, ibadah ento tak harus bede masjid, bahkan bede bengkonto cukup. Nah, bahkan ibadah-ibadahnya di sini itu dijelaskan di dalam hadisnya Rasulullah, wa man shallal maghrib wal isya fi jamaah faqad akhadha bihaddin wafir min Lailatul Qadar, katanya. Barang siapa yang sholat maghrib dan isya dalam keadaan berjamaah, maka dia itu telah mengambil bihaddin wafirin, bagian yang sangat banyak min Lailatul Qadar, dari Lailatul Qadar itu. Cukup sholat maghrib sama isya dalam keadaan berjamaah, entahlah oleh bagian Lailatul Qadar bihaddin wafirin dengan bagian yang sangat banyak, atau man shallal isya fi jamaah fa ka'annama qama syatral lail fa idza shalla subuh fi jamaah fa ka'annama qama syatrul akhir. Barang siapa yang salat isya dalam keadaan berjamaah, seakan-akan dia itu telah menghidupkan Lailatul Qadar syatral lail. Itu satroh itu bisa diartikan sebagian malam gitu, separuh malam. Idza shalla subuh fi jamaah fa ka'annama qama satrul akhar. Dan barang siapa yang salat subuh dalam keadaan berjamaah, maka seakan-akan dia itu telah mendirikan atau beribadah sebagian yang lain. Sehingga bukan cuman bukan cuman ibadah ngaji Quran atau mendirikan sebuah pengajian anto cepon hadisna cukup asum pejeng secara berjamaah anto la oleh fadilahna Lailatul Qadar anto la oleh cepon hadis nanto. Terus kemudian berbicara tentang Lailatul Qadar anto Lailatul Qadar anto kapan letaknya, katanya. Karena Lailatul Qadar itu menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, sehingga kalau di surat Al-Baqarahnya, itu ada ayat yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an, yang mana di sana itu diturunkan Al-Quran. Jadi di mana letaknya Lailatul Qadar itu? Letaknya Lailatul Qadar itu adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Karena memang Lailatul Qadar sendiri itu adalah
tempat malam waktu di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Sedangkan di dalam Al-Qur'annya di surat Al-Baqarahnya lebih tepatnya Al-Qur'an diturunkan itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang mana bulan tersebut itu diturunkanlah Al-Qur'an. Diturunkanlah Al-Qur'an. Nah, jadi titik pertama kita mengenal bahwasanya Lailatul Qadar itu waktunya kapan? Di bulan Ramadan. Untuk lebih tepatnya, di sini itu masih ada perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat ulama. Lah untuk perbedaan sendiri itu tergantung kita mau bagaimana menyikapinya. Kalau katanya Imam Ghazali atau dari yang disampaikan oleh Abi Hasan Asyadili itu bahwasanya ada petanya katanya. Malam Lailatul Qadar itu ada petanya. Andaikan puasa hari pertama puasa itu terjadi pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal berapa? Di sini ada jawabannya. Jadi kalau andaikan Lailatul Qadar itu terjadi hari pertama puasa itu terjadi pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 29, tanggal 29-nya. Kalau hari Senin maka 21, tanggal 21. Jadi kayak ya. Mon Ahad untuk tanggal 29, mon Senin tanggal 21, mon Salasa tanggal 27, mon Rabu tanggal, kalau Kamis itu tanggal 25. Sedangkan Jumat atau Sabtu yang terakhir sebagaimana yang kita alami sekarang ini, kan puasa kan pertama kali harinya itu kan hari Sabtu, hari Sabtu. Nah, jadi di sini awis sabatu fasalasun wa isruna. Maka tanggal yang terjadi, maka tanggal Lailatul Qadar, terjadinya Lailatul Qadar itu terletak pada tanggal 23. Kalau itu berarti kapan berarti? Jelang malam aja, Pak. Jelang malam nanti. Berarti jelang malam aja sampai tadi. Bisa ibadah semalam penuh karena itu menurut Imam Asyadili. Oke. Berarti jelang malam berarti jelang malam. Untuk bukti nanti saya bacakan saja biar percaya gitu. Biar percaya. Fan Abil Hasan Asyadili in kana awwalu al-ahada falailatu tis'in wa isrina awil isnaini fa ihda wa isrina awil sulasai fa sab'in wa isrina. Untuk karena atuf ke tis'in wa isrina, falailati tis'in katanya. Berarti di sini ada lafaz falailati sab'in wa isrina. Awil sulasai fa sab'in wa isrina awil arbi'ai fatis'a asyarata awil khamisi fa khamsin wa isrina awil jum'ati fa sab'a asyarata awil sabati fa salasin wa isrina. Wa minha ma qalahu ba'duhum, yang mana diantaranya itu seperti halnya disampaikan oleh sebagian ulama yang lain. Jadi bukan hanya Imam Syadili saja yang menyampaikan seperti itu, atau peta-petanya atau kode-kodenya. Kalau puasa itu awal mulanya itu terjadi pada hari Sabtu, maka tanggal 23 katanya. Atau kalau hari Ahad, maka tanggal 29, maka tanggal 29. Itu bukan hanya Imam Syadili saja, tapi imam-imam yang lain seperti Imam Ghazali itu menyampaikan seperti itu juga. Jadi nggak ada kesempatan lain lah untuk kita tinggalkan nanti malam gitu, untuk beribadah. Ya mungkin di sana itu kalau nggak bisa beribadah secara penuh, ya mungkin salat isya secara berjamaah atau sembahyang tarawih, mungkin akan udeng samangken nanti tarawih nanti terpotong-potong. Kadang bade sengalaknya salaman atau bahkan nyadu salaman gitu. Ketika ditanyakan, "Anape mak langsung boleh?" Sakit tabu ya, Bang. Alasannya sakit tabu ya, Bang.
alasan aja pon. Lah untuk nanti malam itu kalau bisa jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ketinggalan. Makanya bulan kicukan, tak boleh ketinggalan juga. Tiap pendebuna abana bulan to ibadah ento ya apanya mana ya bukan hanya asum bojeng, bukan hanya asum bojeng. Ini sebagaimana yang saya pahami dari beliau. Jadi cukup ento ngalakoni perkara-perkara ento si berbau ibadah. Nggak harus sholat, bahkan dengan masa cepon abah mensaumpama niati bagus, niati ibadah, maka ento berpahala ibadah. Karena satu perkara itu bisa dianggap ibadah itu tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat, ya, innamal a'malu binniyat. Ya mungkin di sana itu bisa diniati untuk untuk membantu seumpama seperti binina lakena sama untuk membantu lakena sama untuk mabunga lakena mentong di masae senyaman atau kalau yang kalau mau lebih ia ngaji Quran pahatam sama lemon bisa. Karena Lailatul Qadar sendiri itu kan sejarah di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Jadi kan Al-Qur'an secara satu malam penuh mon kuat ya. Mon bulan tiri tak kuat. Tapi mon Imam Ahmad bin Hambal itu beliau itu selama satu bulan penuh itu menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali. 60 kali. Bayangkan berarti satu hari itu berapa kali hatam? 2 kali. Satu Quran penuh itu satu hari 2 kali hatam. Jadi ketika satu bulan penuh beliau itu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Bayangkan. Kalau beliau itu memang wali jos itu memang. Kuat 17 Ramadan. Kalau Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal berapa? Malam-malam ganjil Jepon atau malam-malam ganjil yang akhir. Berarti dari tanggal 21 sampai tanggal 29. Tapi yang ganjil-ganjil. Ini kan menceritakan tentang turunnya Al-Quran. Dari sana saja itu sudah ada perbedaan. Dari saya ngocak tanggal ke-12 nuzul Quran. Kan artinya nuzul Quran itu kan turunnya Al-Quran. Kemudian Lailatul Qadarnya, yang mana Lailatul Qadar itu adalah waktu di mana Al-Quran itu diturunkan, itu katanya di malam-malam ganjil yang akhir pada bulan Ramadan, berarti tanggal 21 sampai tanggal 29. Itu sudah terjadi perbedaan. Sehingga di sana itu belum jelas di mana Lailatul Qadar itu terjadi. Nah, katanya Kusbaha, mon memang kita bule panjenengan atau memang pencari Lailatul Qadar, maka mencarilah sebagaimana orang mencari. Jadi mencari berarti ada usaha. Usahanya berarti ya mensaumpama itu masih terjadi khilaf, tapi intinya kan di bulan Ramadan, tapi intinya kan sebagaimana yang tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, di bulan Ramadan. Intinya di bulan Ramadan. Berarti kita itu menelitinya itu dari awal bulan Ramadan, dari tanggal 1-nya. Ya pun kesbahan itu harusnya seperti ini. Kalau memang mau menjadi pencari Lailatul Qadar, ya maka harus carilah dari tanggal 1 bulan Ramadan. Nah, jadi harus dicari dari sana sampai akhir. Tapi di sana itu di pemetaannya itu untuk supaya kita itu semangat pada tanggal tersebut. Oh berarti pada tanggal ini saya itu harus lebih semangat lagi daripada tanggal-tanggal sebelumnya. Tapi insya Allah mohon ingatna panjenengan sadayan to, insya Allah tak lepas dari tarawihna bulan Ramadan, kecuali saya berhalangan. Nah, insya Allah besar kecilnya bahkan lebih besar mendapatkannya ya, besar kemungkinan itu sudah mendapatkanlah Lailatul Qadar. Tapi untuk nanti malam kita lebih semangat lagi karena memang sudah ada petanya katanya di sini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Artinya di malam Lailatul Qadar ini termasuk fadilahnya, keutamaannya. Di malam Lailatul Qadar di sana itu turun malaikat-malaikat Allah itu turun secara berkala. Warruhu fiha dan ruh di sini ditafsiri malaikat Jibril.
Warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Min rabbihim min kulli amr. Fiha turun di malam Lailatul Qadar bi'idni rabbihim, dengan izin Allah, dengan izin Rabbnya, dengan izin Tuhannya, min kulli amr, dari segala perkara, dari segala perkara. Jadi ini termasuk keutamaan Lailatul Qadar. Jadi di malam Lailatul Qadar di sana itu memang tempat di mana malaikat-malaikat itu turun dari Sidratil Muntaha ke langit-langit dunia, kemudian dari langit-langit dunia ke dunia, ke dunia ini. Sehingga di sana itu tidak ada, katanya di hadisnya itu tidak bukan hadis tapi redaksi. Tidak ada salah satu rumah yang ditinggalkan oleh malaikat kecuali malaikat-malaikat tersebut itu memasukinya katanya. Jadi setiap rumah di penjuru dunia ini itu akan dimasuki oleh malaikat-malaikat Allah di malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Sehingga di sana itu kalau doa, insya Allah diistijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang ada hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu malaikat. Sehingga ketika ada malaikat dan kemudian kita bulu-bulu sarang panjenengan taat dua, insya Allah diamaini sama malaikat. Sehingga ketika diamaini oleh malaikat, doa itu menjadi mustajab ya Pak, mustajab. Nah, jadi pabinya atua di sana, pabinya atua. Oke, pokoknya tanazzalul malaikat warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang mana malaikat-malaikat itu masuk ke rumah-rumahnya orang-orang mukmin, orang-orang mukmin itu beruluk salam. Salamun hiya hatta, beruluk salam. Kata salam di sini itu bukan hanya assalamualaikum saja. Kata salam di sini itu bisa berarti doa, bisa berarti doa kepada sang pemilik rumah. Jadi doa akan ke malaikat tersebut, kepada malaikat-malaikat yang turun kepada rumah-rumahnya orang-orang mukmin. Salamun jawab malaikat. Selamat penduduk rumah ini, selamat penduduk rumah ini. Sama bahasa akan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar, sampai terbitnya fajar. Jadi malaikat turun itu ya di malam Lailatul Qadar sampai kapan? Sampai terbitnya fajar, itu waktunya. Jadi cuma satu malam saja, sebentar cuman, tapi meskipun sebentar fadilahnya itu sangat besar. Meskipun sebentar tapi fadilahnya itu sangat besar. Nah, katanya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan lebih baik daripada itu, padahal cuma satu malam saja. Jadi ibadah satu malam penuh, dia itu seakan-akan beribadah 83 tahun 4 bulan secara penuh. Berarti selama 83 tahun 4 bulan itu tak pernah tedung, tak pernah ngakan, tak pernah buang hajat, tak pernah kama-kama, kecuali dia itu ibadah. Jadi ibadah selama 83 tahun. Entah bandinganna Lailatul Qadar. Orang yang ibadah malam Lailatul Qadar. Di salamun hatta matla'il fajr, sampai satu malam, sampai terbitnya fajar. Kemudian di sini ada faidatun. Dzakara al ulama li Lailatul Qadri alamat minha. Jadi ada sebuah faedah di sini yang mana ulama menjelaskan atau menyebutkan untuk Lailatul Qadar sebuah tanda-tanda. Jadi di sana itu ada tanda-tandanya. Apa tanda-tanda daripada Lailatul Qadar itu? Yaitu qillatu nubhil kullab, nubhil kallab itu bentuk jamak sigat mubalaghah daripada kalbun yang berarti anjing. Qillatu, sedikitnya gonggongan anjing, itu tanda yang pertama bahwasanya waktu itu adalah waktu di mana Lailatul Qadar terjadi. Pertama itu qillatu nubhil kullab. Kemudian yang kedua wa nahikil hamir, dan sedikitnya rengkikan hamir atau himar, keledai. Wa uyubatul ma'il milh,
dan berubahnya air menjadi manis. Milih. Merubahnya air yang asin itu menjadi manis. Coba rasai pai aing tasik mek pola auba. Mek pola auba. Lagi celah malam mek pola auba. Men au berarti ongkuan berarti. Manis. Apakah dengan corona? Eta kata saya itu berur. Pak. Itu mentasen dia bisa albor almona ada tanggal jam. Bukan sekolah temannya sekolah. Pokok kurang 7 menit ki. Nah, okay. Tapi kata udubah di sini itu ada yang mengartikan tawar. Jadi aing tasen itu rasana asen mentak manis berarti tabar betul. Sama tabar berarti ongko. Toron Lailatul Qadar. Angking bahasa canteng. Angking tawan itu coba baik. Sebab kau menjerat boy, mengalir boy, kita cinta sebab kau sekilas. Lawan kanan pun kabula dalam masalah ini dalam konteks Lailatul Qadar atau fadilahnya yang lebih utamanya itu dan kaula sendiri itu memang kurang mengetahui secara spesifik gitu. Spesifik. Jadi tidak bisa mengatakan secara mutlak iya seperti itu. Cobalah boy karena memang belum terjadi sendiri, saya belum mempraktekkan gitu. Andaikan saya itu pernah melakukan seperti itu dan memang terjadi, berarti saya yakin oh ya memang benar, tapi memang harus meyakininya tapi nyatanya saya itu dari dulu sampai sekarang itu belum pernah menemukan air laut itu menjadi tawar atau menjadi manis, karena memang saya sendiri tuh ta'oning bila Lailatul Qadar itu terjadi. Nah, karena apa namanya? Karena ulama itu sudah merumuskan tanggal sekian itu kalau tanggal apa namanya? Kalau hari Ahad maka terjadi pada tanggal apa gitu. Intinya di sana itu ada pemetaan daripada ulama. Ya saya itu ikut-ikutan kepada itu saja gitu. Kepada itu saja. Ya untuk lebih tepatnya, untuk lebih spesifiknya meneliti semisal mencari Lailatul Qadar, ada program khusus meneliti Lailatul Qadar sehingga di sana itu ngalah aing tase aubena penten toh. Anto belum pernah. Ngape? Oke. Coba lah sama malam. Saumpama seperti itu meneliti dengan rasanya air yang berubah, lang air badan to. Jadi memang dia itu menemukan Lailatul Qadar, tapi dia itu tidak mendapatkan fadilahnya karena dia itu tidak beribadah. Sekala aku malah meneliti berubahnya air, jaman. Kan lebih baik ibadah daripada meneliti, jaman. Wah. Mungkin airit bayi atau maca Quran, mungkin samalam hatam atau mungkin mungkin karena betona abi kurang 5 menit. Jadi mari kita tutup kajian pada siang kali ini dengan bacaan Fatihah bersama. Semoga apa yang kita dapatkan meskipun itu terpotong-potong pembahasannya, terpotong-potong maksudnya ya tidak bisa dianalogikan antara pembahasan yang pertama ke pembahasan yang kedua, terpotong-potong dalam artiannya ya, berarti itu ya semoga saja menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Di kurang lebihnya ben salah lopotna baik itu dari segi penjelasan ataupun kata-kata adab dan lain sebagainya bula minta nyon sapora sebanyak-banyaknya karena bulan kimanusa saya tak lopot dari dosa ben salah. Akhiran dari bula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.